Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Safit Channel. Kali ini Mama Safit mau belajar membuat pastry ya teman-teman. Ini tuh rasanya enak, renyah walaupun baru pertama kali coba ya. Dan ini hasilnya aku menggunakan oven listrik dan juga oven tangkring, dan nanti perbedaannya seperti apa ya. Yuk simak terus keseruannya dari awal sampai akhir video ya teman-teman. Terima kasih. Untuk bahan-bahannya ini ada terigu protein tinggi 250 gram, 3/4 sendok teh garam, ini udah aku campur. Dan ini ada coarse fat, ini aku pakai 125 gram. Dan ini ada margarin, aku pakai 2 sendok makan ataupun 30 gram. Dan ini untuk airnya aku pakai 120 gram ya teman-teman. Pertama kita aduk ini sampai itu agak enggak banyak banget gitu ya. Nanti kita campurkan dengan terigunya. Ini tinggal kita masukkan terigunya, aduk rata. Ini aduk rata sampai berbulir gitu ya teman-teman. Ini masih ada yang di bawah. Ini bisa pakai tangan aku udah bersih. Kita aduk seperti ini, biarkan sampai sendoknya terlepas ininya. Nah, sendoknya bersih lagi tuh. Lalu kita bisa pakai tangan aduk sampai berbulir-bulir seperti ini. Ini ya, berbulu-berbulu gitu ya. Ini tinggal kita kasih air sedikit demi sedikit ya. Sampai dia kalis ya teman-teman. Tuh dia udah mulai kalis ya. Tuh. Lalu istirahatkan. Agak lengket sedikit teman. Dan kita istirahatkan selama 15 menit. Kita tutup dengan plastik ya teman-teman, seperti ini aja, tidak perlu di kulkas ya. Dan lanjut setelah 15 menit nih, tinggal aku mau gangsur aja. Nih dia itu seperti ini, agak lengket gitu. Ini tinggal kita perlukin aja dengan terigu supaya gampang ya untuk menggangsurnya, seperti ini. Lalu kita lebarin selebar mungkin, dan untuk tipisnya ini sekitar setengah sentian ya teman-teman. Kita lebarin aja seperti ini, seperti yang ada di video seperti ini ya teman-teman. Oh ya, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih ya teman-teman yang udah selalu support channel aku. Dan bagi yang baru menemukan channel aku, mohon dukungan like, subscribe, and share ya. Terima kasih teman-teman. Nih jadinya seperti ini, dia rapi, membentuk suatu persegi ya, atau persegi panjang juga boleh, nggak apa-apa ya teman-teman. Ini udah rapi, tinggal aku siapkan untuk coarse fatnya. Ini aku beli online ya. Ini aku pakai 125 gram, dan ini aku seperti ini kan, dia agak enggak terlalu keras, jadi dibenyek-benyekin gitu seperti ini. Menggunakan sendok aja juga boleh ya. Terus tinggal kita tata ke dalam adonan yang tadi ya. Ini untuk coarse fatnya. Jadi nanti tuh adonannya mengembang ya. Nih kita oles-olesin aja ke seluruh permukaan ya teman-teman.
Dan semua adonannya udah diolesi dengan korslet. Lanjut ini aku lipat ya, seperti ini untuk melipatnya. Lalu kita ratakan ya, nih seperti ini. Lalu setelah itu tinggal kita gilas lagi si adonannya sampai kurang lebih 40 sentian memanjang gitu ya teman-teman, biar tercampur rata lagi. Dan setelah itu tinggal aku lipat lagi ya. Jadi untuk bikin pastry ini tinggal dilipat-lipat gitu aja ya teman-teman. Dan ini tuh maaf banget, aku juga masih belajar ya teman-teman, penasaran seperti apa untuk membuatnya. Jadi kalau belum sempurna mohon maaf ya teman-teman. Ini tinggal aku lipat lagi. Dan ini untuk biar pas gitu, pinggirannya aku iris sedikit-sedikit gitu ya teman-teman. Jadi nanti ada 3 lipatan. Nih kita lipat lagi, itu jadi lebih mudah ya. Seperti ini biar pas garisnya membentuk suatu kotak ya. Lalu kita lipat lagi dan nanti digilas lagi ya, sekitar 3 atau 4 kalian ya teman-teman. Dan setelah seperti ini kita istirahatkan dulu sekitar 10 menitan lagi ya. Nih, dan ini setelah 10 menit ini tinggal aku mau gilas lagi, tapi sebelumnya kita taburi lagi dengan tepung terigu ya teman-teman, biar nggak lengket. Dan ini aku gilas adonan lagi sampai panjang 40 sentian gitu. Nanti kita bagi menjadi 3 bagian lagi ya teman-teman, seperti itu lakukan ya semuanya. Jadi untuk membuat kulit pastry itu agak ribet ya ternyata ya teman-teman, makanya agak lumayan harganya ya, karena memang prosesnya itu perlu lama dan juga harus telaten ya teman-teman. Seperti ini kita iris dan iris lagi, kita lipat dan kita lipat lagi, lalu diistirahatkan. Ternyata seperti itu ya membuat pastry, makanya itu rasanya enak ya teman-teman, renyah. Kalian suka nggak pastry ya? Aku itu suka banget, jadi aku lebih mending buat sendiri kayak gitu, lebih puas dan nanti banyak ya hasilnya. Nih seperti ini. Dan ini aku iris lagi nanti menjadi 3 bagian ya. Ini udah jadi ya teman-teman kulit pastrinya. Tapi kalau kalian mau yang nggak mau ribet, bisa beli kulit pastry yang udah jadi, lebih simple ya. Ini bisa dimasukkan ke dalam plastik lalu ditaruh di kulkas juga boleh ya, mau dibikin buat kapan. Tapi kalau mau lebih lama lagi bisa ditaruh di freezer ya, biar lebih awet. Dan ini untuk yang satu bagian ini aku mau bagi lagi, kita bisa rolling lagi, gilas lagi. Ini mau tak bagi lagi ya teman-teman. Dan ini aku bagi menjadi 4 bagian seperti ini. Nah, lalu ini tinggal aku mau membuat yang bentuk segitiga ya teman-teman. Ini sesuaikan dengan selera kalian mau bentuk pastry yang seperti apa, karena aku masih pemula jadi aku bentuk pastrinya yang simple-simple aja ya teman-teman. Lanjut ini kita potong lagi yang bagian segitiga bagian bawah, tapi jangan sampai putus ya. Dan lanjut ini tinggal aku nah kita satukan ujung-ujungnya gitu seperti ini. Aku juga masih belajar ya teman-teman, jadi mohon maaf masih kurang rapi ya, masih kurang cantik. Seperti ini hasilnya tuh. Pating belepot gimana gitu ya teman-teman tuh. Jadi dia tuh enggak enggak ukurannya enggak pas banget, enggak terlalu cantik banget ya. Tapi aku lagi berusaha belajar lagi. Dan ini aku mau bentuk lagi. Lakukan sampai selesai. Dan untuk bentuk pastry ini sesuaikan dengan selera ya teman-teman. Ini aku belajar dulu yang bentuk segitiga, nanti yang kotak gitu. Ini kita tarik ujungnya lalu tempelin ke ujungnya gitu ya teman-teman. Nah seperti ini. Masih terus belajar, jadi ini cocok banget untuk ide usaha ya teman-teman, Masya Allah.
tinggal kita taruh aja. Ini aku mau pakai yang open listrik ya, karena open listrik aku itu kecil ya teman-teman, jadi aku pakai ini cukup untuk 3 ya. Ternyata aku beli online open listriknya itu kecil ya, jadi nggak muat banyak. Aku pakai open listrik dan juga open tangkring ya, nanti hasilnya gimana kita bisa lihat ya. Dan ini tinggal dikasih selai aja, untuk selai sesuaikan dengan selera ya teman-teman, dan tinggal dioles-oles pinggirannya dengan kuning telur, lalu ditaburi dengan gula pasir. Dan setelah itu tinggal ditaruh selai ya, aku pakai selai stroberi, tengahnya kita taruh selai stroberi dan hasilnya jadi cantik ya teman-teman, berwarna gitu. Lanjut siapkan oven listrik. Untuk panasnya aku pakai sekitar 180 derajat sampai 200 derajat ya. Untuk ini di oven selama kurang lebih 50 menitan ya teman-teman, atau sesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya. Nih kita taruh. Nah, dan ini dia udah mulai mengembang ya teman-teman, tuh dia udah mulai mengembang. Ini seperti ini, tunggu sampai selesai. Dan ini untuk yang di oven tangkring aku bentuk kotak, ini udah mateng nih, dia itu crispy banget, renyah gitu kan ya teman-teman, dan berlapis-lapis tuh seperti ini hasilnya ya teman-teman. Masya Allah, ini untuk yang di oven tangkring ya. Dan untuk oven tangkring pakainya api besar ya teman-teman, dan ini enak banget rasanya, kriuk abis ya, beneran mantap. Walaupun aku baru pertama kali buat, Masya Allah ini berhasil ya teman-teman, renyah banget. Aku terinspirasi sama dapur Umi ya teman-teman, Masya Allah, terima kasih ilmunya untuk dapur Umi. Dan ini jadinya banyak ya, ini sekitar jadinya 13 pisan ya. Yang di open listrik itu juga rasanya enak, tapi menurut aku ini renyah ya dan lebih cepat. Sesuaikan dengan selera ya, kalian mau pakai open listrik ataupun open tangkring sama-sama enak ya teman-teman. Semoga resep kali ini bermanfaat buat kalian yang mau mencoba untuk ide jualan ya terbaru. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya, saya juga masih belajar ya teman-teman. Saya akhiri dulu, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video selanjutnya. Dah.